مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang sesiapa yang menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan penuh kehati-hatian, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari muslimin, muslimah, rahimakumullah. Doa tulus dari kami Al-Fakir, semoga Anda dan kita semua bersama keluarga tercinta di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, istiqomah dalam iman, takwa, syukur, sabar dan tawakal kepada Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam semesta, Ilahi Rabbi. Amin ya arhamar rahimin. Sungguh tak dapat kita rangkai dengan kata-kata dan indahnya ucapan betapa rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana insyaallah bulan Ramadan suatu kesempatan, suatu peluang untuk kita melatih jasmani dan jiwa kita dalam rangka kita membina dan meningkatkan kualitas iman untuk menggapai, untuk meraih derajat takwa, tinggal menunggu hari, insyaallah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul mubarak, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul du'a, marhaban ya syahrul ghufran, marhaban ya syahrul siyam. Ini ucapan kita sebagai tanda kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, bulan yang di dalamnya penuh pengampunan, dan bulan di mana kita insan yang beriman akan mengadakan ataupun melaksanakan ibadah siam. Saudara-saudari muslimin muslimah rahimakumullah, Ramadan datang bukan hanya sebagai bulan ibadah ritual menahan lapar dan haus saja, tetapi Ramadan datang sebagai kesempatan, sebagai peluang emas untuk kita menyembuhkan hati yang lelah, untuk kita memperbaiki hubungan pada sesama yang retak, dan untuk kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan langkah yang tenang dan penuh harap. Ketika Ramadan tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan lemah lembut. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dihaikan, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beriman. Sebab ibadah puasa tidak semua orang Islam mampu melaksanakannya. Hanya dikhaskan orang-orang yang benar-benar ingin membuktikan bahwa dia sebagai orang yang beriman. Kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana sering saya sampaikan, matlamat kehidupan kita ini adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, dan insya Allah semoga kita balik kelak datang menuju Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, sukacita, dengan niat yang tulus ikhlas dan tekad serta azam untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama ini mengikat dan membelenggu kita. Jadi salah satu dari sekian banyak matlamat kita menunaikan ibadah puasa Ramadan agar selepas Ramadan kelak kita ada perubahan dari perkara-perkara yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Ketahuilah saudara-saudari muslimin muslimah, Ramadan mengajarkan kita bahwa menahan lapar dan dahaga hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah Ramadan adalah mengawal, mengontrol, dan menundukkan hawa nafsu, membersihkan hati, meruntuhkan rasa ego, dan memperbanyak berbuat baik pada sesama. Saya ulangi, perhatikan benar-benar, matlamat kita menunaikan ibadah siam bukan hanya setakat menahan lapar dan haus, tetapi kita
dianjurkan, diambil peluang untuk menundukkan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ini kalau tidak dikawal, betapa banyak manusia-manusia yang hancur hidupnya karena dia tidak pandai mengontrol kehendak hawa nafsunya. Kemudian membersihkan kolbu, hati. Sebab tuan-tuan, puan-puan, ketika kita mengakhiri hayat kehidupan kat dunia ini, kita akan dipilih oleh Allah. Masuk ke tidak kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang suatu hari hartamu yang kamu takut habis, takut hilang, anak lelakimu tidak bermanfaat lagi ketika itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang bersih. Jadi Ramadan kita masuk madrasah rohaniah untuk tengok nampak atau tidak ibadah puasa Ramadan kita berhasil, berjaya atau tidak, berhasil mencapai derajat takwa atau tidak, ada perubahan tidak hati kita. Kalau hati kita selama ini buruk, penuh hasad, dengki, jealous, action, sombong, takabur, lepas Ramadan ada perubahan tidak? Menjadi hati yang qalbun salim, menjadi hati yang suci bersih. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori qalbun marid, hati yang sakit, ataupun qalbun mayit, qalbun hati yang mati. Kita menginginkan qalbun salim. Ketahuilah saudara-saudari muslimin muslimah, Ramadan adalah kesempatan dan peluang untuk kita belajar dan melatih diri dan jiwa kita suka meminta maaf, tidak gengsi, tidak sombong, tidak bongkak. Kalau dia sudah merasa bersalah, orang yang berhasil mengamalkan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dia gemar meminta maaf, dia tidak malu, tidak merasa rendah hati, rendah diri. I'm sorry, saya minta maaf. Ini gentleman namanya. Kemudian mempunyai perangai memaafkan, wal afina 'anil nas. Tidak ada rasa dendam sedikit pun di dalam hatinya, walaupun dia dizalimi dan disakiti sedemikian rupa, dia move on, dia maafkan. Ini tanda-tanda ibadah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lepas puasa, masuk raya, masih hasad dengki, busuk hati, ya, kemudian penuh dendam, maka sadarlah kita. Sebab ini peluang setiap tahun sebulan, yang belum tentu tahun hadapan kita ada kesempatan menjumpai Ramadan berikutnya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ini yang paling berat, yang banyak kita ini kalah dengan bisikan iblis dan syaitan, adalah rasa ego kita, egois. Dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan, tanpa menyadari orang lain pun perlu kita hormati, perlu kita hargai. Jangan kita ego. Dan memperbanyak berbuat amal kebajikan yang selalu kita kenal dengan istilah amal soleh. Jadi saya ulang-ulang,
amal soleh itu bukan dari pakaiannya, bukan dari dia berjam-jam ke rumah-rumah ibadah, bukan berjam-jam dia di hamparan sejadah, komat kamit zikir, tetapi amal soleh ditransformasikan, diimplementasikan dalam akhlak kehidupan, gemar dan suka berbuat kebajikan. Sampai-sampai kita menghindari duri di tengah jalan yang bakal memudaratkan orang lain, dia singkirkan duri itu. Ini termasuk orang yang beriman. Ramadan juga adalah kesempatan dan peluang untuk kita belajar dan melatih diri dan jiwa kita gemar meminta maaf dan memaafkan, memperbaiki diri dan akhlak, menanam benih-benih kebaikan kepada sesama yang kelak akan berbuah ganjaran pahala tanpa batas. Pahala ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rahman, Maha Rahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimah rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati, kuat atau tidak kita, bukan terletak pada fisik badan jasmani kita, tapi terletak pada hati, pada kalbu yang mampu mengawal diri, menahan diri, tahu diri. Sebab banyak kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak mampu mengawal, menahan, dan menjadi manusia-manusia yang tidak tahu diri. Manusia-manusia yang tidak tahu diri ini adalah manusia yang kufur nikmat, tidak mampu dia bersyukur, tidak menyadari bahwa apa yang ada saat ini dalam diri kita bukan milik kita, tetapi itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ramadan adalah tempat melatih diri untuk ikhlas di saat kita memberi. Kekuatan sejati bukan pada kata-kata, tapi pada doa-doa, pada ucapan-ucapan kalimah-kalimah thayyibah yang kita untaikan dengan segala kerendahan hati. Ramadan ada pembelajaran di dalamnya bahwa sabar itu manis, bahwa ikhlas itu membebaskan, bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ketenangan sejati. Di dalam Ramadan ada nuansa yang muncul, yaitu keindahan berbuka puasa bersama. Apakah di masjid, apakah bersama keluarga, nuansanya indah sekali. Kalau kita berbuka puasa bersama-sama, lebih-lebih lagi kalau kita kelebihan rezeki, memberi iftar, memberi sedekah untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya sebagaimana dia mendapatkan pahala ibadah puasanya. Kalau kita memberi, dia berbuka, kita sama juga mendapat pahalanya sebagaimana dia melakukan ibadah puasa tersebut. Kemudian keindahan saat kita bersujud, Masya Allah. Makanya saya selalu mengamalkan dan selalu mengingatkan, sedekat-dekat hambaku, kata Allah, dengan aku ketika dia rukuk dan sujud, maka lamakanlah sujudmu, kemudian untaikanlah doa demi doa dikala rukuk, dikala sujud, terutama
ketika rukuk yang terakhir, rakaat yang terakhir, maupun sujud di rakaat yang terakhir. Kemudian sujud ini juga diterangkan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dahi mereka, di kening mereka nampak bekas tanda-tanda sujud. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf ya, banyak kita confuse. Sebab identiti seseorang, tengok pasport, tengok IC, tengok ijazah kita, sijil pembelajaran kita, identiti kita di sini, kepala, muka. Tak ada identiti orang gambarnya perut, tak ada. Atau gambarnya kaki atau tangan saja, tidak. Tetapi wajah kita. Nah, identiti, wajah sebagai identiti, orang yang sujud nampak di akhlaknya dia tawaduk, dia patuh dan taat dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi walaupun sujudnya hebat, tapi kita melanggar undang-undang, kemudian undang-undang yang remeh-temeh sajalah, maaf bukan tak remeh-temeh, tapi sangat kita kagum di Singapura ini undang-undang di jalan raya. Bila traffic light hijau, merah, kuning, nampak orang yang sujud tadi, walaupun tak ada kamera, walaupun tak ada polis trafik, saat dia harus break, berhenti, dia patuh dengan tata aturan yang berlaku. Kalau entry, dia ikut. Kalau dia kat belakang, jangan mentang-mentang dia orang hebat maju ke depan, nyerobot sana nyerobot sini. Ya, jadi buah orang yang sujud itu identitinya nampak, dia tawaduk, dia tidak mau menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Itu tanda simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, keindahan saat air mata jatuh tanpa malu ketika kita memohon ampunan. Ya, kalau kita menangis mungkin kita merasa malu, tapi ketika kita berdoa memohon ampun, tangisan air mata kita tidak merasa malu. Betapa indahnya. Dan usahakan kalau kita berdoa, karena kita sedar dengan maknanya, kita paham maknanya, kemudian kita sedar perbuatan hati nurani kita yang banyak bergelumang dengan dosa, kemudian untayan permohonan ampun tadi menggetarkan kalbu, lalu meneteskan air mata. Bahkan orang yang banyak menangis di penghujung malam, di sepertiga malam yang akhir, ketika dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda baik. Ya, karena memang hanya berapa tetes air mata, tapi air mata yang tulus keluar dan ikhlas, dengan ikhlas dapat memadamkan dahsyatnya api neraka jahanam. Saudara-saudaraku sekalian, sering-sering mudah-mudahlah menangis, tapi menangis yang ikhlas, yang betul-betul penuh kesadaran, bukan menangis gembeng kata orang Jawa, bukan menangis dibuat-buat, tapi menangis benar-benar kita tersentuh hati nurani kita dengan kejujuran bahwa betapa banyak kesilapan dan kekurangan, dosa dan maksiat, sementara usia kita semakin hampir. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, ketika kita memohon ampunan, kita akan nampak buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melembutkan hati kita. Inilah Ramadan yang disebut dengan Syahrul Ghufran. Bahkan doa yang akan populer dibaca setiap malam di malam-malam Ramadan, doa yang paling afdal adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Perlu kita perhatikan di sini, tuan-tuan. Jangan mimpi, jangan berharap kita akan mendapat kemaafan Allah kalau kita tidak mampu memaafkan sesama manusia. Maka saya menasihati diri saya menjelang Ramadan ini, maafkanlah istri Anda, puan-puan, maafkanlah suami Anda, maafkanlah anak-anak Anda, adik-beradik, ipar duai, menantu, ya. Jadi jiwa pemaaf. Orang yang pemaaf itu calon penghuni surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, sebagai identiti orang yang bertakwa. Kalau dia degil, tak mau meminta maaf, sadarlah, karena kita ingin mengharapkan juga kemaafan Allah. Agar Allah mengabulkan doa kemaafan kita, maka jadilah orang yang pemaaf. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ini menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita peroleh dan berapa banyak yang kita miliki, akan tetapi seberapa ikhlas kita memberi dan seberapa nilai rasa syukur kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, begitu kita menerima anugerah Allah, apakah itu harta benda, materi, keuangan, rizki, kesehatan, ilmu, kekuatan dan lain sebagainya, hendaklah kita juga belajar mempunyai akhlak suka memberi. Sebagaimana ucapan kita terima kasih, kita siap menerima dan kita siap juga berbagi, mengasihi kasih. Selanjutnya, di malam-malam Ramadan terasa lebih syahdu, di siang hari menjadi lebih sadar, dan hati menjadi lebih peka akan makna syukur. Inilah saat terbaik untuk kita memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, perhatikan ini, hablum minan nas, ya. Jangan kita ego, hanya kita berhubungan dengan kelompok kita sendiri, sementara yang tidak sealiran dengan kita, tidak segolongan dengan kita tak mau menjalin hubungan. Padahal Masya Allah, banyak kali saya sampaikan, tuan-tuan, kita menikmati kehidupan yang selesa di muka bumi ini, ya, apapun itu, ekonomi, teknologi, keuangan, ilmu pengetahuan, perubatan, ini juga hasil jasa manusia-manusia lain. Maka diancam oleh Allah, siap-siap kita akan menjadi hina dina, duribat alaihimuz zillah ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Bagaimana manusia lain menjalin hubungan dengan Allah, jangan kita pertikaikan. Dia punya hujah, dia punya argumen lain. Yang berhak menentukan selamat atau tidak, bahagia atau tidak, surga atau neraka, bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saya menasihati diri saya, karena kita merasa, tuan-tuan, di Singapura ini, Masya Allah, karena kita pandai menjalin hubungan sesama manusia, menjalin hidup yang harmoni, penuh kedamaian, saling hormat menghormati, toleransi dan lain sebagainya. Ini wujud daripada mengamalkan hablum minan nas. Saudara-saudaraku sekalian, di malam Ramadan terasa lebih syahdu, ya, kalau kita berdoa. Lebih-lebih lagi di saat sahur, ya, di saat sahur saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan dan perempuan, kalau istri, anak perempuan kita di kala sahur menyiapkan makanan sahur, kita ikut bangunlah, kita berzikir, kita berdoa untuk diri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Karena
di malam sunyi Ramadan, terutama di sepertiga malam yang akhir, ini sangat ijabah. Kemudian Ramadan mengajak kita untuk memperlambat langkah, merenung perjalanan hidup, dan menyadari betapa besar dan luasnya rahmat kasih sayang Allah yang sering kita lupakan dan yang sering kita abaikan dalam hiruk pikuk dunia. Tuan-puan, itu sifat Allah Rahman dan Rahim. Maka baginda Rasulullah SAW meninggalkan pesan, irhamu man fis sama, tebarkan, curahkan kasih sayangmu di muka bumi, maka yang di langit akan menebarkan kasih sayang. Tapi kalau kita sibuk asyik karena kita terhasut, ya, ingin ribut, ingin perang, ingin gaduh, ya, kadang-kadang kita melawan toke, membuat keputusan orang itu kafir, orang itu masuk neraka, sedangkan Allah belum tentu memvonis menghukum demikian. Mari kita tebarkan cinta, tebar kasih sayang kepada sesama, bukan saja kepada sesama manusia, ya, hewan, flora, fauna, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa yang ada di muka bumi ini, itu ada yang menciptakan, ada yang memiliki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kamu zalimi dia, tebarkan kasih sayang sesuai ataupun setakat yang kita boleh. Kalau hidup kita penuh kebencian, penuh permusuhan, apalagi perkara-perkara yang bukan hak kita untuk memutuskan keputusan, ya, kita melawan toke, kita sudah berani menghukum orang itu, padahal di mata Allah belum tentu orang itu terhukum. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, itulah sifat Allah Rahman dan Rahim. Salah satu tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini adalah sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk penebar cinta, keselamatan, kasih sayang yang kita budayakan, yang kita lazimkan dengan menebar ucapan salam. Sampai di akhir salat pun kita tidak harus meninggalkan kalimat ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai cakap tak serupa bikin, itu sumpah. Aku siap menebar keselamatan, aku siap menebar berkah, aku siap menebar kasih sayang. Itu makna ucapan salam tadi. Maka saya ingatkan lagi, kalau ada orang mengucap salam, tak kira, jangan kita terprovokasi sehingga oh tak boleh, ya, itu ucapan yang indah, saling doa mendoakan. Maka kalau ada orang mengucap salam, itu anugerah Allah kepada kita. Aminkan, aminkan, aminkan. Mungkin orang yang memberi salam itu lebih rendah derajatnya, statusnya dari kita misalnya. Jangan main-main. Mungkin doanya itu doa itu. Kalau dia kabul, mungkin dia kabul itu. Alangkah rugi kita kalau kita tidak sambut Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi terkadang kita kan tengok orang, apalagi kalau orang itu orang biasa, Assalamualaikum, nah, Masya Allah, dia tidak sedar itu orang itu sedang mendoakan kita. Saudara-saudaraku sekalian, Ramadan mengajak kita untuk memperlambat langkah, merenungi perjalanan hidup, dan menyadari betapa besar dan luasnya kasih sayang Allah yang sering kita lupakan dan yang sering kita abaikan dalam hiruk pikuk dunia. Ramadan menjadi pijakan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bersopan santun dan beradab, lebih sabar dan tabah, dan lebih dekat dengan cahaya ilahi. Jadi kita diatur waktu kapan kita harus imsak, kapan di saat kita boleh makan dan minum berbuka puasa. Akan nampak di luar Ramadan nanti dia menjadi orang yang bersabar, penyabar, kemudian orang yang selalu beradab, berakhlak. Beradab dan berakhlak ini bukan sewaktu makan saja, bukan sewaktu bercakap saja, tetapi semua ibadah-ibadah kita itu baru confirm diterima, harus diterjemahkan di dalam akhlak, di dalam perangai kehidupan kita.
Sudah pernah saya sampaikan, akhlak dari berwudu, hasil buah berwudu bersuci, berakhlak, jiwanya pembersih zahir dan batin, bersih lingkungannya. Orang yang sholat, ya, as-salatu ala waktiha, akhlaknya on kronik, ya, dia tetap menjaga disiplin waktu. Tapi kalau dia sholatnya tak mau lepas 1 menit pun, tapi begitu berjanji, begitu dia mengatur waktu tidak pernah tepat, ini tidak sesuai dengan terjemahan keakhlaknya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, dalam sunyi di malam Ramadan ada kesempatan dan peluang yang tak ternilai untuk menuangkan semua untayan doa dan harapan kepada Sang Penguasa alam jagat raya. Dan semoga setiap lembar doa-doa dan harapan-harapan zikir kita dijawab dengan ijabah dan kebaikan yang berlipat ganda. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya di mana aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Jadi Ramadan adalah syarat doa. Kemudian, doa itu tuan-tuan, silakan doa yang sudah tuan-tuan hafal, tetapi mari kita juga timbul kesadaran, jangan kita berdoa seakan-akan kita mengatur-ngatur Allah, seakan-akan kita itu Tuhan itu punya hutang. Tapi doa yang paling afdal adalah doa yang kita kutip dari ayat-ayat Al-Quran, ataupun doa-doa yang termaktub dalam Asmaul Husna, ya, kemudian doa-doa yang maksurat. Jadi saya pernah bagikan ini, kalau ada yang belum memiliki saya bagi cuma-cuma doa Kanzul Aras. Doa Kanzul Aras ini bukan untuk di bulan Ramadan saja, setiap saat kalau boleh dibaca sebagai perisai, sebagai benteng dari kejahatan, sebagai benteng dari penyakit, sebagai benteng dari kesusahan rizki. Ya, kalau tak pandai mahir bahasa Arabnya, saya cetak dengan translate terjemahannya. Silakan nanti amalkan, baik itu dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Allah suka, Masya Allah, hambaku selalu meminta, selalu berdoa, tapi berdoalah dengan penuh adab. Jangan kita ngatur-ngatur Allah, ya, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ya. Kita serahkan kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Maha tahu kita yang sehadir ini tak sama hajat kita. Allah tahu hajat kita masing-masing. Tapi jangan kita seragamkan, karena ada yang ingin minta sembuh penyakit, ada yang ingin minta perbaikan ekonominya, ada yang ingin damai rumah tangganya. Ya, Allah Maha tahu. Maka sebutlah asma-asma Allah yang indah-indah di dalam kamu berdoa. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, Ramadan datang seperti embun yang menenangkan bumi, menyapa hati yang letih, mengajak jiwa kembali ke pangkal jalan menuju cahaya ilahi. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita hayati, kita semak dalam hati, kita aminkan untayan doa sebagai penutup tazkirah kelas kita pada Sabtu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kehadirat-Mu. Insya Allah Engkau masih memberi kami kesempatan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di ambang Ramadan kami menundukkan hati. Bila ada kata-kata yang menggores, mari sama-sama kita saling maaf-memaafkan. Semoga saling maaf-memaafkan di antara kita
menjadi cahaya yang menenangkan perjalanan kita menuju bulan penuh ampunan, syahrul maghfirah, menjadi pelabuhan jiwa yang damai, yang dapat menyempurnakan langkah-langkah kita yang tak selalu benar. Ya Allah, kami mohon agar di antara kami yang hadir maupun yang tak hadir membuka peluang pintu maaf dan memaafkan kepada sesama. Khasnya saya Al-Fakir, selama saya mengajar, mungkin ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan di hati. Saya dengan segala takzim, segala hormat menyusun 10 jari, mohon maaf. Semoga di dalam kita yang mengutaikan kata-kata ada yang melukai. Bila ada sikap saya yang mengecewakan, saya mohon maaf. Jika ucapan-ucapan kita pernah menjadi duri, sikap perbuatan kita menjadi mendung dan gelap, di ambang Ramadan ini ya Allah, kami saling maaf memaafkan. Semoga Engkau ya Allah melembutkan hati kami sebagaimana Engkau melembutkan cahaya yang turun di malam-malam Ramadan. Ya Allah, semoga hati kami menjadi jernih karena salah dan khilaf kami yang mengalir tanpa kami sadari. Biarlah saling maaf memaafkan di antara kami menjadi sungai yang jernih, membersihkan dan memperbaiki hubungan di antara kami. Ya Allah, jika ada langkah-langkah kami yang keliru, jika ada sikap-sikap perbuatan kami yang membuat kecewa, sebelum cahaya Ramadan memasuki jiwa kita, kami memohon maaf dan kami ingin maaf memaafkan di antara kami. Ramadan adalah bulan di mana doa-doa dan zikir-zikir kita naik ke langit dan saling maaf memaafkan di antara kita turun ke bumi. Semoga apa yang pernah retak di antara kita dapat kembali utuh dan menyatu dalam dekapan waktu yang penuh berkah ini. Ya Allah, kami sambut Ramadan dengan hati yang lapang, niat yang tulus ikhlas, serta tekad dan azam untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami kekuatan iman, ketakwaan, kesyukuran, kesabaran, dan selalu bertawakal kepadamu. Anugerah kami rizki yang cukup, berkah luas melimpah, kesehatan zahir dan batin yang sempurna, agar kami dapat menunaikan ibadah Ramadan baik di siang maupun di malamnya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita off selama Ramadan. Kalau kita ada umur, ada rezeki, dapat berjumpa lagi selepas Ramadan kelak, kelas di hari Sabtu kita. Terima kasih di atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr
شهر